Musim demi musim berlalu dan nama Son Heung-min terus bersinar di langit sepak bola Eropa. Ia bukan sekadar pemain cepat dengan kaki kiri yang mematikan, tapi simbol dari dedikasi, kesetiaan, dan kerja keras yang tak kenal lelah. Bersama Tottenham Hotspur, ia telah melewati banyak momen penuh harapan, dari semifinal Liga Champions hingga kekalahan menyakitkan di final. Namun satu hal yang selalu menjadi bayang-bayang adalah kenyataan pahit. Trofi belum pernah benar-benar ia angkat dalam seragam Spurs. Di tengah derasnya kritik dan godaan untuk pindah ke klub-klub besar yang menjanjikan gelar, Son tetap bertahan. Ia memilih jalan yang tak mudah, membangun, bukan hanya menikmati hasil. Dan kini takdir seolah memberinya peluang terakhir, kesempatan emas yang datang tak setiap musim. Tottenham Hotspur, tim yang kerap dicemuh karena nyaris dan hampir, akhirnya melangkah ke final UEFA Europa League. Dan kali ini semua mata tertuju pada satu sosok, Son Heung-min, sang kapten, sang harapan terakhir. Bayangkan betapa indahnya momen ketika peluit panjang berbunyi dan tangan Son mengangkat trofi pertamanya, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk semua yang pernah meragukannya. Sebuah akhir yang pantas untuk perjalanan panjang penuh luka dan pengorbanan. Tapi, apakah kali ini takdir akan berpihak padanya? Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Perjalanan Son Heung-min di Tottenham dimulai pada musim panas 2015 ketika ia meninggalkan Bayer Leverkusen dan Bundesliga demi tantangan baru di Premier League. Banyak yang meragukan keputusannya. Premier League dikenal keras, cepat, dan kejam bagi pemain yang belum terbiasa dengan atmosfernya. Tapi Son datang bukan untuk jadi pelengkap. Ia datang untuk membuktikan diri. Dan dari hari pertama, senyumnya yang khas dan etos, kerjanya yang luar biasa mulai mencuri hati publik London Utara. Ia telah mencetak total 127 gol di Premier League, menjadi pemain Asia pertama yang mencetak 100 gol di liga tersebut. Secara keseluruhan, Son telah mencetak 172 gol untuk Tottenham Hotspur di semua kompetisi. Di ruang ganti ada satu sosok yang perlahan menjadi lebih dari sekadar rekan satu tim, Harry Kane. Keduanya, meski berasal dari latar belakang dan budaya yang berbeda, menemukan harmoni di lapangan. Kombinasi mereka mematikan. Tahun demi tahun, Son dan Kane menjelma menjadi salah satu duet tersubur di sejarah Premier League. Gol demi gol tercipta bukan hanya dari insting, tapi dari kepercayaan yang tumbuh di antara mereka. Ketika Kane mencetak gol, Son ada di sana. Ketika Son berlari di sayap, Kane tahu kemana bola harus dikirim. Itu bukan sekadar kerjasama, itu adalah persahabatan yang terbentuk dari ribuan menit bermain bersama. Tapi waktu tak pernah berhenti berjalan. Musim lalu, Kane akhirnya memilih pergi. Ia mengejar impian yang telah lama ia tunda, dan Bayern Munchen menjadi pelabuhan barunya. Di sana, ia akhirnya merasakan apa yang tak pernah ia genggam di London, trofi. Dan sementara sorak-sorai menyambut Kane di Jerman, Son tetap tinggal, menjadi kapten, menjadi jiwa bagi Tottenham yang sedang membangun ulang. Ia menyaksikan sahabatnya mengangkat piala, sembari menyimpan bara kecil di dadanya, bahwa mungkin waktunya juga akan tiba, bahwa mungkin di final Europa League nanti dunia akhirnya akan menyaksikan Son berdiri di tempat yang selama ini ia impikan. Balik sorot matanya yang tenang, tersimpan kekaguman mendalam pada sahabat yang telah menemaninya bertahun-tahun dalam suka dan duka. Mereka pernah berdiri sejajar, sama-sama berjuang tanpa medali,
menatap papan skor dengan dada sesak dan berjalan keluar stadion dengan kepala tertunduk. Maka ketika Kane akhirnya menaklukkan Bundesliga dan mencicipi manisnya gelar juara, Son tak merasa iri, ia justru terinspirasi. "Dia adalah salah satu sahabat saya," ucap Son dengan hangat dalam sebuah wawancara yang dilansir oleh Daily Mail. "Melihatnya mencapai begitu banyak hal, saya senang." Di kalimat itu tak ada kepura-puraan, hanya kekaguman tulus dan harapan yang bersinar di sela-sela kesendirian Son di Tottenham. Namun, ia tidak ingin hanya menjadi penonton dalam kisah bahagia orang lain. Ada dorongan dalam dirinya untuk membalas kebaikan waktu, untuk menjadikan inspirasi Kane sebagai alasan agar Spurs tak hanya bernostalgia akan duet masa lalu, tapi mulai menulis lembar baru yang lebih berarti. Musim ini angin tampaknya mulai berpihak pada Tottenham Hotspur. Setelah sekian lama terperangkap dalam bayang-bayang hampir juara, kini mereka berada di ambang sejarah. Trofi yang selama ini terasa seperti mimpi yang jauh dan kabur, mendadak begitu dekat, tinggal satu langkah lagi. Final Liga Eropa 2024/2025 menjadi panggung terakhir, tempat semua kerja keras, air mata, dan harapan digantungkan pada satu malam yang bisa mengubah segalanya. Yang menanti di ujung sana bukan lawan sembarangan, Manchester United, sebuah tim dengan sejarah panjang, mental juara, dan skuad bertabur bintang. Tapi Tottenham tak datang ke final sebagai korban. Justru sebaliknya, mereka membawa modal besar, kepercayaan diri, momentum, dan statistik yang kini berpihak. Dalam beberapa pertemuan terakhir, Spurs secara konsisten mampu menumbangkan United. Kemenangan demi kemenangan atas setan merah tak hanya mempertebal keyakinan, tapi juga menciptakan aura keunggulan psikologis yang penting di laga sebesar ini. Bagi Son dan kawan-kawan, MU bukan lagi raksasa yang menakutkan, melainkan batu pijakan menuju kejayaan. Dan bagi Son Heung-min, laga ini bukan hanya soal mengangkat trofi. Ini adalah klimaks dari perjalanan panjang yang penuh luka. Dengan satu kemenangan, ia bisa menyalip masa lalu, menyejajarkan diri dengan sahabatnya, Harry Kane, dan akhirnya merasakan manisnya jadi juara di level klub. Semua beban, semua rasa gagal di masa lalu bisa ditebus hanya dalam 90 menit yang menentukan. Inilah kesempatan yang tak boleh disia-siakan, satu pertandingan untuk mengubah takdir.